Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih di Bendo TVRI Bengkulu berbincang tentang yang namanya membangun UMKM kuat, tangguh, dan juga naik kelas bersama dengan narasumber kita. Ada Bang Ian Johannes Dalos selaku pengamat UMKM, dan juga ada Marina Rasyada selaku Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Cabang Bengkulu. Nah, kita kembali berbincang dengan Mbak Ina lagi, ya kan. Nah, kita tahu kalau Bursa Efek nih Mbak Ina, kan kalau yang namanya Bursa Efek ini kan udah tinggi banget ekspektasinya, ya kan. Udah mengenai investasi, saham, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa kalau yang namanya UMKM ini kan masih bergerak di bagian-bagian yang kecil nih, apalagi yang baru mau mulai nih. Nah, gimana cara untuk menginformasikan beberapa hal yang mungkin dapat menguntungkan dari UMKM tersebut tentang kaitannya dengan Bursa Efek ini sendiri? Jadi memang kalau paradigma yang ada di masyarakat ini bahwasanya Bursa Efek itu adalah tempat yang elit, mahal itu gitu dia. kan ya. Nah, sekarang memang kita saat ini tuh untuk menjangkau Bursa Efek sendiri, kemudian untuk berinvestasi di pasar modal itu kita berikan kemudahan kepada investor gitu ya. Jadi kayak seperti misalnya pembukaan rekening tidak perlu lagi saldo minimal dan lain-lain. Terus juga untuk kalau dulu buka akun saham ataupun reksadana itu harus ada saldo berapa puluh juta dulu. Kalau sekarang gratis gitu, dan syaratnya juga sangat gampang, hanya KTP dan nomor rekening yang terdaftar gitu. Jadi sebenarnya kita untuk UMKM sekarang ini Bursa Efek sendiri itu sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu terbukti bahwasanya jumlah investor yang ada di Indonesia saat ini terbesar ada di mahasiswa gitu. Ya di kalangan muda gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kita lihat dari sisi pendapatannya mahasiswa, kita tahu sendiri bahwasanya pendapatannya sangat minim. Nah, mereka aja sudah bisa berinvestasi gitu, apalagi ada pelaku UMKM yang memang sudah berpendapat. Betul, ada pendapatannya gitu ya. Ada pendapatannya. Ada pendapatannya. Jadi sebenarnya dengan adanya kita memberikan informasi tentang pasar modal, bagaimana mulai berinvestasi di pasar modal gitu ya. UMKM ini juga bisa misalnya gini, mencoba untuk berinvestasi dengan modal yang kecil gitu ya. Terus juga nanti diharapkan dengan mereka mengelola uang yang kecil tadi gitu ya. Nah, itu mereka nanti kalau misalnya sudah dapat uang yang besar, mereka bisa lebih gampang untuk mengelola uang yang besarnya seperti itu. Jadi memang kita biasanya kan kebanyakan UMKM, mungkin Pak Yan juga bisa informasikan terkait tentang UMKM itu kan biasanya sering menyatukan nih antara bisnis dan juga pribadi gitu ya. Jadi dari situ kita memberikan cara seperti tips-tips lah bagaimana memulai berinvestasi, bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik gitu ya, bagaimana memilah yang mana nih yang bisnis, mana yang untuk pribadi seperti itu. Nah, jadi nanti keuntungannya dengan mereka berinvestasi di pasar modal, mereka bisa menambahkan pendapatan pasif mereka gitu ya untuk mengembangkan bisnisnya mereka lebih jauh seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti ada beberapa hal yang harus diinformasikan terlebih dahulu ya ke yang namanya UMKM ini sendiri. Jangan takutnya mereka masuklah ke pasar modal gitu, ngeri gitu kan. Memang yang kita dapat di lapangan seperti itu, betul. Jadi, bilangnya bahwasanya Bursa Efek itu terlalu elit untuk kami segala macam gitu ya. Tetapi kita sebenarnya datang, misalnya kita di Bengkulu, di daerah-daerah di seluruh Indonesia gitu, sebenarnya kita memang pengen merangkul nih bagaimana ibaratnya menaikkan perekonomian di daerah gitu ya, dengan adanya kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia gitu ya, untuk mengedukasi, meliterasi, dan diharapkan ada inklusi yang tercipta sehingga perekonomian yang ada di daerah itu bisa naik, dan juga nanti diharapkan juga ada perusahaan-perusahaan UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang mungkin menengah ke atas itu bisa go public dan bisa memberikan kontribusi di daerahnya. Intinya jangan takut walaupun kecil ya, tetap coba gitu karena syarat untuk pembukaan rekening di pasar modal itu mulai 100.000 udah bisa, Pak. Jadi nggak mesti harus modal yang besar banget. Nah, itu
saya rasa bisa dijangkau oleh UMKM. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita ke Bang Ian nih. Nah, stigma tersebut Bang Ian, menurut Bang Ian sendiri selaku pengamat dari UMKM ya kan, stigma yang mungkin masyarakat itu terlalu ketakutan untuk bergabung dengan Bursa Efek tentunya, karena padahal Bursa Efek banyak sekali keuntungannya tentang yang namanya modal dan lain sebagainya sendiri. Itu seperti apa? Apakah nanti kalau misalnya UMKM sudah bergabung dengan Bursa Efek, mungkin mereka bisa cepat naik kelasnya gini ya kan, kuat dan juga tangguh seperti tema kita hari ini. Itu seperti apa menurut dari Bang Ian sendiri? Oke, berkaitan dengan peran sebetulnya Bursa Efek ini sangat kental peranannya terhadap perkembangan UMKM. Dan ini saya melihat selama kepemimpinan Bu Ina ini di Bursa Efek itu sudah berjalan sebetulnya selama ini yang saya lihat ya. Beberapa tahun yang lalu sudah kita kolaborasikan dan sudah berjalan. Yang awalnya mereka tidak mengetahui apa sih Bursa Efek itu. Ternyata mereka setelah mereka tahu dan masuk ke dalam, justru mereka terpacu semangat mereka untuk bisa lebih begini. Sudah banyak yang bergabung? Sudah banyak yang bergabung, sudah banyak yang bergabung. Baik. Makanya kita dorong mereka itu bergerak dari asosiasi itu, asosiasi UMKM secara kolektif, biar asosiasi UMKM lah yang akan mengkolaborasikan itu dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Bursa Efek, mungkin baru OJK ada di situ semuanya. Karena peran daripada Bursa Efek ini bukan semata-mata untuk memberikan modal, tetapi bagaimana bisa mereka memberdayakan mungkin edukasi terhadap UMKM, terutama pengelolaan keuangan ya, seperti yang dikatakan Bu Ina tadi. Mereka bisa mengetahui memisahkan antara kepentingan perusahaan yang mereka pimpin dengan kepentingan pribadi itu. Nah, inilah sebetulnya peran daripada Bursa Efek, sehingga mereka bisa memanage usaha mereka itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada itu kira-kira. Oke, baik. Nah, tapi Pak, kita kan balik lagi ke yang namanya UMKM kecil nih. Ya. UMKM kecil, UMKM kecil bilang kalau gini, misalnya, ngapain pakai diatur-atur keuangan kalau penjualan saya cuma 50.000 sehari atau 100.000 sehari dalam usaha kuliner atau lain sebagainya. Nah, itu kalau menurut Bapak sendiri itu seperti apa cara pemikiran dari UMKM yang tersebut yang mungkin bisa kita edukasi tentunya untuk bisa naik kelas gitu? Ya, memang ada kendala-kendala yang bisa kita temukan, terutama para pelaku-pelaku UMKM pemula dan masih kecil. Mereka kadang-kala mereka berpikir untuk apa juga kita Bursa Efek. Kami juga penghasilan kami mungkin paling tinggi 50 per hari. Tetapi dengan kita mungkin mendorong mereka membiasakan diri, mungkin kita edukasi mereka pendekatan yang dilakukan oleh Bursa Efek. Karena saya melihat Bursa Efek itu tidak hanya diam di kantor, justru turun ke lapangan, bahkan door to door. Luar biasa. Dan saya melihat seperti itu door to door, sehingga memberikan pemahaman kepada pelaku-pelaku UMKM, sehingga yang tadinya mereka punya ketakutan dan akhirnya mungkin pesimis dengan keberadaan Bursa Efek, itu bukan makanan kita katanya, itu bukan kerjaan kita, cukuplah dengan ini. Tetapi ketika Bursa Efek mulai door to door, datang ke rumah pelaku-pelaku UMKM yang kecil-kecil, mereka sedikit-sedikit sudah mulai memahami itu. Udah welcome. Dan terbuka. Bahkan juga kadang-kala ada pelaku-pelaku UMKM yang memang masih kecil-kecil, tetapi mereka kadang-kala berani, Pak. Gimana kira-kira kalau kita masuk ke Bursa Efek? Itu sering terjadi dan itu makanya melalui kita sampaikan kepada mereka. Oke, baik. Yang penting tetap adanya edukasi terus-menerus ya Pak ya, dan juga Mbak ya. Betul sekali. Nah, kita akan jadikan dulu pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Berndo TVRI Bengkulu.